Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Sehat, semuanya alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Akmal, Mas Akmal. Coba saya absensi satu persatu ya, yang tidak masuk hari ini siapa? Biar Ibu tahu kondisi kelas 12 TP1. Oke. Baik, yang pertama Mas Abdul Rosid ada? Hadir. Baik. Abi Aji. Ahmad Koirul. Ahmad Koirul. Saya itu sering keliru Mas Ahmad Koirul dengan Koirul Armando. Sering keliru. Adi Egi. Oke, Mas Egi ada. Aditya Saputra. Baik. Ahmadio. Afek. Aldi Rizky. Akbar Pramudia. Akmal Radiansa. Sakit karena kecelakaan kemarin nggih. Sudah dijenguk? Sudah. Kapan jenguknya? Setelah kejadian itu. Gimana kondisinya Mas Akmal? Patah tangannya? Oh, informasinya kecelakaan dengan anak Sambirjo, betul? Baik. Mudah-mudahan kita doakan segera bisa bergabung lagi dengan kita, nggih. Oke, yang berikutnya Alifah. Andika Resa. Andita. Andi Wahyu Hidayat. Andika Rasya. Angga Esa. Angga Wardana. Angger Wahyu. Arfa Afrian. Ashraful. Aziz Bayu. Mas Aziz Bayu ini secara khusus nanti ketemu Bu Pertiwi ya. Sering tidak masuk Mas Aziz. Bangkit Priyo. Bangkit Surya. Bayu Aditya. Dia Tifa. Bola. Trian Satriawan. Cahya Riko. Tidak masuk lagi. Sudah 3 hari ini tidak masuk ya. Ada yang tahu informasinya? Kenapa Cahya Riko tidak masuk? Tidak tahu. Yang dekat dari yang Cahya Riko? Teguhan? Rumahnya Teguhan kan? Tidak ada. Ini posisi ibunya nggak ada di rumah ini di Bali ya. Koirul Armando. Kemarin kemana Mas Koirul? Kok nggak masuk? Sakit. Senin juga sakit. Tipes lagi. Oh. Ini gara-gara tipes nyenengan makanya ndak terkontrol. Oke. Baik, anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini di pembelajaran BK, oke, di materi BK ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kelola emosi. Nah, ini salah satu materi yang Ibu terima pada waktu diklat di BPGTK tentang 7 jurus BK hebat. Salah satunya adalah kenali potensi dan yang kedua adalah kelola emosi. Dan pada saat ini nanti kita akan belajar tentang kenali emosi. Kita akan banyak permainan di sini ya. Banyak permainan, nanti bisa kita akan mengenal emosi masing-masing dan pertama mungkin saya bisa dibantu untuk membagikan kartu emosi atau kertas emosi dulu. Siapa yang bisa bantu saya? Mas Bola, dibagi satu-satu, Mas.
Semuanya terima satu-satu. Sudah semua? Kurang satu? Bisa. Sudah terima semua? Sudah, baik. Sebelum kita bermain dengan kartu emosi atau kertas emosi, tadi pelajarannya apa toh? Enggak, tadi pembelajaran sebelum BK apa? CNC. Kelihatannya kok enggak semangat gitu loh anak-anakku semuanya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita lanjutkan, kita adakan refresh dulu, penyegaran dulu. Ada yang bisa membantu Bu Pertiwi untuk penyegaran terlebih dahulu atau ice breaking terlebih dahulu? Ada? Oke, luar biasa Mas Akbar sama Mas Adit. Dua-duanya kita pakai ya. Baik, Mas Akbar, silakan Mas Akbar. Ice breakingnya seperti apa Mas? Selamat pagi. Luar biasa TP1. Deh, itu semangat panjenengan setiap di kelasnya. Luar biasa. TP1 luar biasa. Pagi-pagi TP1 luar biasa. Gimana rasanya? Lebih fresh, lebih semangat? Ini tadi ada dua yang menawarkan untuk bisa memberikan ice breaking. Yang satu mungkin Mas Adit, silakan Mas Adit. Semangat. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih Mas Akbar, Mas Adit sudah menyemangati teman-teman. Ada yang belum semangat? Semuanya sudah semangat? Oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Kita mulai dengan kertas emosi yang sudah pengen pegang semua. Nah, nanti Ibu akan membacakan satu cerita. Luapan emosi kalian nanti setelah mendengar cerita itu bisa diluapkan atau bisa diaplikasikan di kertas yang panjenengan terima. Apabila panjenengan perasaannya itu marah atau kesal atau mungkin gemes, panjenengan bisa meremas-remas kertas ini. Tetapi kalau perasaannya senang, Anda nanti hanya ngelus-ngelus. Ngelus-ngelus juga. Bisa? Bisa? Saya ulangi. Belakang sing ngantuk. Kita akan bermain dengan kertas emosi. Nanti caranya saya akan bacakan 5 cerita. Nah, cerita itu nanti akan melukiskan perasaan kalian. Nanti kalau perasaan kalian seneng, kertas ini dilus-lus saja. Tapi kalau perasaannya panjenengan itu marah, perasaan panjenengan mungkin kesal, perasaannya mungkin panjenengan takut, khawatir, silahkan diremas-remas kertasnya. Itu ya. Diremas saja, nggak usah disobek. Oke, siap? Siap? Baik. Nanti kalau Ibu membaca ceritanya, silahkan didengarkan, luapkan perasaan panjenengan dari apa yang panjenengan dengar dari cerita itu. Itu ya? Siap. Siap, dimulai. Cerita 1. Si Andi adalah seorang siswa tingkat SMK. Dia selalu berangkat pagi dengan riang gembira. Namun, di suatu pagi, si Andi berangkat dengan berjalan kaki dan saat akan sampai sekolah, tiba-tiba ada mobil yang melewati genangan air dan menciprati baju si Andi sampai basah. Luapkan perasaan panjenengan, apa yang panjenengan rasakan apabila Anda adalah si Andi. Nah. Sudah?
Sudah? Ibarat kalian Andi. Sudah ya cerita satu ya. Yang cerita kedua. Sudah siap cerita kedua? Ketika sudah sampai di sekolah, si Andi melihat HP. Ternyata si Andi dapat kiriman uang dari orang tuanya untuk membeli sepatu yang sudah diinginkannya sejak lama. Silahkan luapkan perasaan kalian. Senang. Gitu. Sudah diluapkan perasaannya? Sudah? Bisa lanjut cerita ketiga? Bisa. Lanjut cerita yang ketiga. Karena sedang buka HP, si Andi sekalian membuka sosmednya dan melihat di FYP-nya berita tentang tim sepak bola kesayangannya kalah dengan banyak mendapatkan komentar negatif. Sebagai penggemar setia, dia harus memberikan komentar juga di postingan tersebut. Ini kan kalian pendengar penyuka sepak bola. Bila tim kamu kok kalah, gimana perasaannya? Sabar. Ada yang nggak suka sepak bola? Saya. Oh, nggak suka sepak bola. Tapi timnya nggak suka juga. Oh, nggak suka. Kalau bola pasti suka, namanya bola ya. Lah kenapa namanya bola? Berarti orang tuanya dulu suka sepak bola mungkin. Ya. Baik, sudah diluapkan perasaannya? Sudah. Oke, cerita yang keempat. Saat sudah sampai di kelas, Andi mendapatkan kabar bahwa jam pertama sampai ketiga kosong karena guru yang mengajar sedang sakit. Lalu Andi memutuskan untuk pergi ke kantin bersama teman-temannya. Gimana perasaannya? Perasaannya senang. Baik, sudah diluapkan? Oke, sekarang cerita yang kelima. Saat di kantin, Andi bertemu Cynthia. Asik, ya kan? Dia adalah orang yang disukai oleh Andi. Ada yang merasa seperti itu? Ada. Lalu dengan percaya diri, Andi ingin mentraktir Cinta. Namun ternyata dompet Andi tertinggal di rumah dan tidak bisa membayar dengan transfer atau dengan QRIS. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Sudah? Sudah. Semuanya sudah ya? Sudah Sudah. Sekarang saya pengen lihat. Adakah kertas emosi panjenengan yang masih utuh? Masih utuh? Masih utuh? Oke, sini maju ke sini. Maju ke sini. Coba sampaikan, kenapa dari 5 cerita tadi perasaan yang kamu rasakan apa? Senang melihat temannya sengsara. Oh, senang melihat temannya sengsara. Dari cerita yang mana? Yang tadi kan ada 5 cerita, ya toh? Kena air genangan sama yang nomor 5, Bu. Yang kena air genangan sama yang nomor 5 berarti yang tidak bawa dompet. Ya, berarti kamu senang kalau temannya sengsara. Gak punya perasaan.
Ini ternyata namanya siapa? Abi. Abi itu ternyata perasaannya seneng nek koncone ngrekoso iki ya coba. Nah, nanti akan kita ungkap di sana karena nanti ada bagaimana awareness-nya, bagaimana empatinya. Oke? Iya, Bu. Oke. Yang lain yang kertasnya masih utuh, tidak ada coretan sama sekali. Oh, ada Mas Reza. Baik, silakan duduk Mas Abi. Ada yang kertasnya kondisinya sudah kumel? Ini? Angga? Oke. Akbar, silahkan Bar. Maju ke sini Bar. Ini juga kumel banget, banyak yang kumel. Oke. Baik. Gimana perasaanmu Mas Akbar? Emosi aja Bu kalau dengar cerita yang pertama. Kalau cerita yang pertama emosi, perasaanmu seperti apa? Emosinya apa? Jangan pulang dan rajin malah kena air di jalan. Oh, anyel ya? Oh, anyel. Anyel pengen marah. Terus? Oke, baik. Berarti marah. Hanya satu perasaanku saja. Oke, baik. Terima kasih. Marah. Kalau Mas Akbar marah. Ada yang lebih kusum lagi? Khairul Aman, dong? Ini juga kusel. Kertasnya kusel. Apa yang panjenengan rasakan? Kertasnya kan ternyata kumel kertas kamu. Nah ini tadi apa yang dirasakan? Oh, yang kena air tadi. Rasanya apa? Yang seneng? Kamu berangkat, umpamanya tadi kamu berangkat kena air, keceplosan air, kamu seneng malahan? Berarti nggak seneng. Lah perasaanmu gimana? Nggak suka? Nggak sukanya? Anyel apa marah? Anyel. Anyel itu berarti marah. Ada lagi yang ingin menyampaikan perasaannya? Ada lagi? Yo, piye Mat? Ayo, gimana Mat? Hah? Loh, ini kumel semua loh ini. Oh, kumel semua loh. Apa yang bikin kamu kertasnya kok jadi kumel? Sama, marah ya. Marah. Dari beberapa poin tadi ada yang marah, ada yang senang. Baik. Baik. Bagaimana kondisi kertasmu sudah ya? Ternyata ada yang masih mulus, ada yang sudah kumel. Terus yang saya tanya, yang kumel tadi. Apakah kamu menyesal dengan apa yang kamu lakukan dengan kertas itu? Tidak. Tidak menyesal sama sekali. Yang kumel tidak menyesal sama sekali. Menyesal. Jadi ada perasaan karena kecewa, marah, akhirnya menyesal. Oke? Baik. Terus kalau kamu menyesal, alasannya apa? Ya, tidak bisa. Oke, itu. Karena sudah emosi, bajunya basah, tidak bisa kembali lagi. Terus yang dilakukan apa? Pulang sekolah. Pulang sekolah. Oke, Pak, lanjut. Oke, baik. Nah, ini gini. Ternyata yang namanya emosi itu bisa menimpa semua orang. Ya toh? Kemarin sore Bupati juga emosi. Bupati baru asik ngerjakan pekerjaan, tahu di kelas itu juga der. Wah, akhirnya Bupati langsung keluar. Langsung sudah saya ambil masa jedanya juga sudah tak empat. Nah, kok isi terus. Akhirnya saya panggil turun semua gitu kan. Nah, ini anak-anakku. Jadi kenapa kita harus bisa mengelola emosi? Nih, di sini. Kenali dan kendalikan. Oke. Kalau emosi itu bisa dikendalikan,
pasti kita akan juga bisa merasakan suasana nyaman. Tapi kalau emosi itu tidak bisa dikendalikan, semuanya pasti akan berantakan. Ya, semua pasti akan berantakan. Kalau orang tua kita sering sabar sabar, ya kan? Karena memang anak-anak muda itu tingkat emosinya tinggi. Oke, lanjut. Nah, kira-kira ini adalah satu gambaran dalam satu zona nyaman. Zona nyaman, ibarat emosi kita itu adalah apa? Genggaman tangan kita ini. Ya, genggaman tangan ini. Kira-kira nek kamu nesu, kalau kita marah, genggaman itu kita semakin kencang kuat, pasti kita akan bisa mengendalikan. Tapi kalau genggaman kita ini akan lepas, ya pasti kita akan langsung ngamuk, gitu kan? Langsung ngamuk. Nah, posisi ini kalau orang mengatakan dari BK itu green zone itu adalah masa itu. Nah, ini adalah jari tangan kita ini merupakan satu pawang neokortek, artinya yang mengendalikan emosi kita. Jadi 4 tangan ini adalah yang bisa mengendalikan emosi kita. Kalau sampai, ya ini ya, pada mode ini kita berpikir tenang. Jadi kalau posisi seperti ini, kamu coba aja. Semua genggam tangannya semua. Jari tangannya masuk, digenggam seperti ini. Perasaannya apa? Tenang kan? Tenang kan? Nah, pada mode ini kita berpikir tenang. Logis. Logikanya melaku. Tidak emosi. Ora sak geleme dhewe. Penuh perasaan akan mengambil alih kendali. Ini. Tetapi kalau ini lepas, yang ada hanya satu ini, apa yang akan terjadi? Ini katakanlah kalau bahasa psikologinya limbik atau bunglon. Ya, limbik atau bunglon ini yang mengendalikan kita. Kalau ini sudah lepas, kendalinya hanya satu, di limbiknya ini, maka bunglon mengambil alih kendali. Perasaan akan mengambil alih kendali. Jika bunglon hilang kendalinya, maka kalau ini lepas juga pasti akan ngamuk, pasti akan marah-marah. Ini salah psikologisnya seperti itu. Ya, T-Rex dinosaurusnya pasti akan muncul. Inilah ini dinosaurusnya. Orang marah itu istilahnya dinosaurus. Jadi nek kowe nesu-nesu ya kayak dinosaurus. Kalau Bu Perti marah berarti kayak dinosaurus. Gitu ya. Oke, dari sini bisa dipahami? Bisa. Baik. Ini ya. Jadi kita berusaha untuk bisa mengendalikan diri, jangan sampai dinosaurus kita bangun. Ya kan? Kalau orang marah itu dinosaurusnya berarti bangun dari tidurnya. Oke. Nah, ini ada sedikit video ini yang sama-sama dinosaurusnya ini bangun semua. Bisa diklik. Nah, ini silahkan. Ini Oke, dari video itu apa yang panjenengan tarik kesimpulannya? Ada yang bisa angkat jari? Dua-duanya tidak bisa mengontrol emosi. Akhirnya dinosaurusnya bangun semuanya, marah semuanya. Yang terjadi cekcok. Ya, itu ya. Oke. Nah, sekarang coba yang video ini coba diamati. Yang video ini.
Baik, ada yang mau komentar tentang video kedua? Kasiraful mungkin bisa. Gimana komentarnya? Bisa diceritakan apa kejadiannya tadi? Terus? Oke, tadi tantrum adiknya ya. Terus yang terjadi? Yang terjadi? Saling mereda emosi. Baik. Ada satu lagi yang bisa memberikan kesimpulan dari video itu tadi. Mungkin berbeda dengan Nasraful. Ada bola mungkin? Ya, gimana? Gimana Mas Bola? Oh, nggak kelihatan. Tadi di situ kan ada adiknya yang nangis tantrum, nangis rewel karena mau ambil mainannya nggak bisa. Terus nangis. Kalau kita bahasa kita nangisnya nangis kejer. Ya, kejer itu tantrum. Nah, untuk ngadepi orang tantrum kan kita nggak bisa. Nek direh-reh atau mungkin didiamkan, dilos-los mesti malah ngamuk, gitu kan. Malah tambah nangis. Kalau orang Jawa mengatakan ngadi-adi, gitu kan. Nah, ternyata ini dengan adiknya dengan perasaan halus, halus-halus, meneng-menengnya. Akhirnya dua-duanya bisa meredakan emosinya. Itu ya. Ada video lagi enggak? Masih satu lagi, coba kita putar lagi. Sudah. Baik. Dari dua video itu, apa yang bisa panjenengan simpulkan? Bagaimana? Hasil dari akhir dari video yang pertama tadi bagaimana? Yang anak terlambat, ditegur gurunya, akhirnya sama-sama jawab, akhirnya gimana? Yang nomor 1, video yang nomor 1. Masalah semakin besar, masalah semakin ruwet ya kalau orang mengatakan. Oke, selain masalahnya semakin ruwet, apalagi? Ada lagi? Ada yang bisa nambahkan? Terjadi konflik enggak? Terjadi konflik? Ya. Masalahnya ruwet, terjadi konflik, terus apa lagi? Emosinya tidak terkendali, dapat melibatkan kontak fisik. Jadi konflik akhirnya jadi kontak fisik. Mungkin bisa terjadi pukulan, mungkin bisa terjadi tamparan, gitu ya. Efeknya baik atau tidak? Tidak. Berarti ada efek yang diterapkan di situ berarti berefek negatif. Baik. Pernahkah panjenengan di posisi yang pertama? Jujur, ayo jujur. Ayo jujur. Pernah. Siapa yang pernah angkat jari? Oke. 2 orang toh? Siapa yang bisa mewakili kondisi yang pernah dialaminya? Cerita nggak apa-apa? Mas Akbar lagi? Atau penjenengan? Siapa? Monggo silakan salah satu. Mas Akbar lagi?
Oke, silakan Mas Akbar. Ceritakan aja enggak apa. Kondisi yang pernah penjenengan alami pada waktu penjenengan terjadi emosi yang tidak terkendali, dinosaurusnya bangun. Bawa emosi Ya, ceritanya bagaimana? Hmm? Oh, berdiri aja, enggak apa-apa, berdiri biar kelihatan. Hah? Ya, gimana? bawa emosi Cekcoknya antara siapa dengan siapa? Sama Pak Fuad. Pak Fuad menginginkan seperti apa? Pak Fuad diam aja, hanya nenangkan kamu. Terus yang emosi kamu. Permasalahannya apa kok sampai emosi? Berarti beda tempat yang kamu inginkan. Yang ngetes dari perusahaan atau dari sekolah? Oh, dari sekolah. Tetapi akhirnya tempatnya juga di situ juga. Oh, begitu. Berarti pernah mengalami posisi penjenengan marah dengan guru ya. Tetapi Pak gurunya tetap bisa mengendalikan diri. Terus perasaan yang kamu rasakan apa setelah itu? Nyesal sedikit saja. Merasa bersalah dengan Pak Puan. Merasa bersalah. Ya, luar biasa Mas Akbar. Terima kasih pengalamannya. Ya, tepuk tangan Mas Akbar. Sudah berani mengungkapkan perasaannya. Ada lagi yang ingin mengungkapkan perasaannya? Pernah yang ada cekcok dengan orang tua? Ada? Pasti ada. Ya, nggak mau jujur saja, ya kan? Enggak apa-apa, satu realita pengalaman dari Mas Akbar. Oke. Yang kedua, dengan melihat, oh sudah ya Mbak, yang video tadi sudah? Oke. Kalau yang video ini, berarti yang di video kedua, apakah pernah di kondisi tersebut? Siapa yang pernah? Oke, siapa namanya? Aziz. Mas Aziz Bayu. Oke, gimana Mas Aziz bisa diceritakan? Ya. Yang keras? Ya, dengan keponakan. Keponakannya tantrumnya karena apa? Ada masalah. Masalahnya? Oh, dia mengira penjenengan menyembunyikan HP-nya, terus dia marah-marah dengan kamu. Oh, terus kamu masih bisa sabar gitu. Terus? Oh, keponakannya bisa reda emosinya dan dia mau sadar dengan apa yang kamu lakukan itu ternyata tidak gitu. Oh, berarti terjadi terus langsung saling minta maaf. Baik, terima kasih. Ini Mas Aziz juga satu untuk video yang kedua sudah mengalami kondisi di mana Mas Aziz juga dalam kondisi masih tetap sabar menghadapi keponakannya yang marah-marah. Ya toh? Dan efeknya apa, Mas? Apa yang kamu rasakan? Perasaannya setelah panjenengan bisa menahan emosi, bisa mengendalikan amarahnya gimana? Lega, seneng ya? Ada saling memaafkan rasanya seneng ya? Oke.
Dari dua contoh tadi bisa dipahami ya. Ternyata emosi itu bisa dikendalikan. Nah, sekarang bagaimana cara mengendalikan emosi itu? Sabar. Nah, terus apa lagi? Apa lagi? Istighfar katanya istighfar. Iya istighfar. Selain sabar apa lagi? Saling mengingatkan. Mungkin satu trik dipegang Mbak Bu April. Nah ini ya bisa dilihat bagaimana kita bisa mengendalikan emosi. Emosi itu adalah respon yang akan berakibat menjadi satu tindakan. Bisa negatif, bisa positif. Apabila kita emosi, kita bisa mengambil jeda itu dulu. Mungkin dengan mengambil nafas dulu. Artinya jangan sampai terbawa emosinya, diambil jeda nih. Nah, kira-kira mak, set kita nesu, ya usah kita tahan sih. Tetapi kalau kita itu marah, terus kita juga ikut-ikutan marah, pasti yang akan terjadi pasti negatif. Pasti ada tindakan yang akan merugikan kedua belah pihak. Gitu. Seperti tadi ada kontak fisik, ada konflik, ada saling menyakiti, dan akhirnya berbuntut panjang. Tetapi kalau misalnya kita marah, kita coba bisa mengendalikan, kita tahan, kita jeda dulu, logika kita pasti akan main. Aku kudu piye yo? Apa yang harus saya lakukan ya? Di situ pasti efek positifnya pasti akan bermain di logika kita. Tindakan yang kita lakukan pun juga tindakan pasti yang positif. Jadi amarahnya tidak akan mungkin terjadi secara meledak-ledak yang akhirnya berakibat fatal pada diri kita sendiri maupun pada orang lain yang berhubungan dengan kita. Satu itu saja, jeda. Kita ambil jeda, kita ambil nafas, kita coba meredam. Kalau orang kita mengatakan sabar, ya toh, sabar. Jeda itu yo, kalau yang kita terapkan dari yo sabar. Rasa kudu keburu-buru emosi. Tapi kan kulon itu cah lanang bu, cah enam ya bu, ya kan yo kulon diajari marah ya saya pasti marah kan begitu toh. Nah kalau orang Islam mengatakan latabtu walahul jannah. Jangan pernah marah karena surga itu adalah hadiah untuk kita. Jadi orang yang bisa mengendalikan marah itu pasti akan mendapat pahala surga. Seperti itu. Oke. Jadi caranya kita jeda, kita menahan sabar, kita kendalikan. Oke. Itu. Itu ya. Satu, kelola emosi. Jadi kita pernah mengalami kalau sudah seperti itu apa yang kita lakukan? Silahkan panjenengan bisa lakukan jeda, lakukan relaksasi, lakukan bagaimana kita bisa tenang untuk bisa berpikir sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Begitu. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ada pertanyaan? Semua bisa dipahami? Bisa? Bisa? Bisa. Saya testimoni kalau begitu, testimoni aja. Namanya siapa, Mas? Kamu namanya siapa? Ini? Bangkit. Ini Bangkit ya orang mangkat ya, minggu kemarin. Ada yang tidak masuk kan? Bangkit Surya. Masuk terus? Oh, Bangkit Priyo. Ada dua nama Bangkit berarti. Mas Bangkit, apa yang kamu pelajari hari ini? Mengendalikan emosi diri sendiri. Kira-kira apa? Perasaan apa yang masuk dalam emosi itu? Ya. Emosi itu terkait perasaan apa saja? Penyesalan, terus? Apalagi? Kekecewaan, terus? Marah, ya. Terus untuk mengendalikan itu caranya bagaimana? Untuk mengendalikan emosi itu kira-kira kalau menurut Mas Bangkit gimana caranya? Sabar ya, sabar. Mengambil masa jeda itu ya dengan sabar. Kira-kira bisa dicoba? Bisa ya? Bisa.
Insya Allah bisa. Kita harus coba. Kita harus coba. Oke, kita harus coba. Monggo nanti kita sama-sama. Bu Putri juga belajar untuk mengendalikan emosi. Kadang juga sebagai orang tua ini kadang ya gitu ketemu seperti itu ya. Kalau melihat anak-anak pada nggak bisa diatur tuh ya apapun mesti ya Bapak Ibu itu kadang kurang bisa mengendalikan diri. Nah, kalau melihat kondisi Bapak Ibu guru kurang bisa mengendalikan diri, berarti panjenengan juga harus bisa mengendalikan diri. Jangan sampai dinosaurusnya sama-sama bangun, gitu ya. Baik, bisa diterima semuanya? Mungkin cukup ya untuk pertemuan kita pagi hari ini. Oke, semoga nanti bermanfaat. Nanti sebelum kita akhiri mungkin kita bisa break untuk foto bersama ya. Foto bersama di depan. Di depan sini aja nanti bareng-bareng gitu. Oke, untuk mengakhiri kegiatan. Oke, itu aja mungkin dari Bu Pertiwi. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, berguna untuk kita dalam menjalani hidup ini dan mengendalikan emosi. Dari saya cukup, ada kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.